Tunjuk kolip. Kami dari kelompok 4 Universitas Bina Bangsa. Kami akan menyampaikan materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Pengen tahu seperti apa? Yuk ikutin kita. Apa pengertian dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan departemen untuk periode tertentu. Apa saja karakteristik dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses? Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, proses produk yang dihasilkan perusahaan sifatnya homogen dan standar. Yang kedua, perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya diakumulasikan per departemen dan per unit. Dan yang keempat, laporan biaya pokok di setiap departemen dan per unit. Apa saja aliran proses produksi dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses? Aliran proses produksi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada aliran proses produksi secara berurutan, yang kedua ada aliran proses produksi secara paralel, dan yang ketiga ada aliran proses produksi secara selektif. Aliran proses produksi secara berurutan yaitu semua produk diproduksi melalui urutan yang sama. Kalau yang kedua itu ada aliran proses produksi secara paralel. Bagian-bagian tertentu dipisah dan digabungkan melalui urutan final. Dan yang ketiga itu ada aliran secara selektif. Aliran ini proses-proses itu dibagi-bagi menjadi departemen. Departemen A, departemen B, lalu digabungkan menjadi proses final. Apa saja sistem akuntansi biaya dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses? Menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Pada sistem akuntansi biaya berdasarkan proses terdapat 5 sistem perhitungan biaya, yaitu 1. Akuntansi untuk bahan. Manajemen bahan perlu dilakukan karena perusahaan harus memberikan perhatian terkait frekuensi pembelian, kuantitas pembelian, dan sebagainya. 2. Akuntansi tenaga kerja. Berdasarkan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, kartu jam kerja atau kartu absensi karyawan atau time clock card merupakan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan biaya tenaga kerja seluruh karyawan perusahaan. 3. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan atau bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. 4. Akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Pada saat produk telah selesai diproses di salah satu departemen, dalam kasus ini di departemen pencampuran, unit produk yang dihasilkan selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi atau ditransfer ke departemen berikutnya. Dalam kasus ini di departemen percetakan untuk diproses lebih lanjut. Terakhir, akuntansi untuk penjualan produk jadi. Produk yang telah selesai proses pengerjaannya selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan atau dijual langsung demi memenuhi kebutuhan pelanggan.
Apa saja yang terdapat dalam laporan biaya pokok produksi? Laporan biaya pokok produksi itu ada 3 bagian. Yang pertama ada skedul kuantitas atau skedul produksi. Informasi ini memuat jumlah produk masuk proses dan hasil dari pemrosesan selama satu periode tertentu. Yang kedua ada pembebanan biaya. Informasi ini memuat jumlah biaya yang dibebankan, unit ekuivalen, dan biaya-biaya produk per unit. Yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya memuat biaya produksi yang diserap ke dalam produk selama satu periode. Bagaimana kriteria penambahan bahan di departemen lanjutan? Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, penambahan bahan di departemen lanjutan. Dalam kaitannya dengan jumlah unit produk yang dihasilkan, penambahan bahan di departemen lanjutan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, tambahan bahan di departemen lanjutan tidak menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Penambahan beban di departemen lanjutan tidak mempengaruhi biaya per unit yang diterima dari departemen sebelumnya. Karena jumlah unit sebagai dasar perhitungan tidak berubah atau tetap. Yang kedua, tambahan bahan di departemen lanjutan dapat menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Penambahan bahan baku di departemen lanjutan yang menambah jumlah unit produk yang dihasilkan akan mempengaruhi perhitungan biaya produk, sehingga perlu adanya penyesuaian atas biaya per unit yang diperoleh dari departemen sebelumnya. Karena jumlah unit produk yang dijadikan sebagai dasar perhitungan akan bertambah. Departemen pengupasan, Departemen penapungan, Departemen pengolahan, dan juga Departemen pengawasan. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Kami mengambil contoh soal 4.1 yaitu PT Buana Multi Cemen. PT Buana Multi Cemen merupakan perusahaan penghasil berbagai jenis semen, yang mana salah satu produk utamanya adalah Portland Composite Cement atau PCC. Perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Berikut data terkait proses produksi yang dilakukan serta biaya yang dikeluarkan di departemen pertama atau departemen penggilingan pada bulan Januari 2010. Dan di sini diketahui jumlah SAK semen yang diproses selama periode berjalan yaitu 11.299.252 dan jumlah SAK semen yang ditransfer ke gudang produk jadi yaitu 10.987.338 dan jumlah SAK semen di persediaan PDP akhir yaitu 311.914 SAK. Dan di sini diketahui juga biaya bahan yaitu 100% dan biaya konversi yaitu 80%. Di sini diketahui biaya bahannya yaitu 8.852.937.639. Biaya tenaga kerjanya 372.813.353 dan biaya overhead pabrik 827.131.535. Dan di sini diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi, transfer produk jadi ke gudang dan produk dalam proses akhir, dan selanjutnya membuat laporan biaya pokok produksi di departemen produksi. Ayat jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1, BDP biaya bahan baku sebesar 8.852.000 sekian terdapat di debit, persediaan bahan baku sebesar angka yang sama terdapat di kredit. Untuk tanggal nomor 2, BDP biaya tenaga kerja sebesar 372.813.000 sekian terdapat di debit, biaya overhead pabrik dengan angka yang sama terdapat di kredit. Pada tanggal 3, BDP biaya overhead pabrik sebesar 827.131.000 sekian, dengan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar angka yang sama di kredit. Pada tanggal keempat,
Persediaan barang jadi sebesar 9.778.000 di debit, BBB sebesar 8.600.000 di kredit, BTK sebesar 362.500 rupiah di kredit, BDP BOP sebesar 813.000 di kredit. Ketiganya di posisi kredit. Pada tanggal kelima, persediaan barang jadi sebesar 270.928.500 rupiah di debit, BBB sebesar 244.200 rupiah, BDP BTK 8,2 juta di kredit, dan BDP BOP sebesar 18.465.000 ada di kredit. Jadi kita di sini pertama akan membuat laporan biaya produksi untuk PT Buana Multi Semen. Pertama itu kita harus menentukan schedule produksi. Di dalam schedule produksi itu terdapat 3 poin. Yang pertama ada produk masuk proses, produk jadi, dan produk dalam proses. Jadi untuk menentukan benar atau tidaknya itu, untuk produk jadi ditambah dengan produk dalam proses, jika dijumlahkan harus sama dengan produk masuk proses. Di sini untuk contoh soal yang kali ini, untuk produk jadinya yaitu 10.987.338 ditambah dengan produk dalam prosesnya yaitu 311.914. Jika dijumlahkan yaitu hasilnya 11.299.252 dan itu hasilnya sama dengan produk masuk proses. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu pembebanan biaya. Di dalam pembebanan biaya itu ada 4 tabel. Yang pertama ada elemen biaya, total biaya, unit ekuivalen, dan biaya per unit. Untuk elemen biaya kita ada 3 poin. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk tabel total biaya itu nominalnya sudah ditentukan dalam soal. Untuk biaya bahan baku yaitu 8.852.937.639. Biaya tenaga kerja yaitu 372.813.353 dan biaya overhead pabrik yaitu 827.131.535. Untuk tabel unit ekuivalen itu ditentukan dari biaya produk jadi ditambah dengan produk dalam proses dikali biaya bahan baku yaitu 100%. Jadi 11.299.252. Kalau untuk biaya tenaga kerja ditentukannya dari produk jadi ditambah produk dalam proses dikali 80%. Kenapa 80%? Karena biaya tenaga kerja itu termasuk dalam biaya konversi, jadi dikalinya dengan 80%. Jadi totalnya hasilnya 11.236.869. Dan sama halnya dengan biaya overhead pabrik karena termasuk biaya konversi, jadi dikalinya dengan 80%. Jadi hasilnya masih sama dengan biaya tenaga kerja. Selanjutnya untuk biaya per unit itu ditentukannya dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk biaya bahan baku hasilnya yaitu 783. Untuk biaya tenaga kerja total biayanya 372.813.353 dibagi dengan unit ekuivalennya 11.236.869 yaitu hasilnya 33, dan untuk biaya overhead pabrik hasilnya 74. Selanjutnya untuk menentukan pertanggungjawaban biaya, pertama-tama kita menentukan produk jadinya. Di soalnya sudah diketahui jumlah SAK semen yang ditransfer ke gudang produk jadi yaitu 10.987.338 dikali dengan total biaya per unit yang ada di dalam tabel pembebanan biaya sebelumnya yaitu 890. Jadi totalnya yaitu 9.778.730.820. Untuk menentukan produk dalam proses, di sini ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pertama, untuk menentukan biaya bahan baku itu dari produk dalam proses akhir yaitu 311.914 dikali dengan biaya per unit dalam biaya bahan baku yaitu 783 dan dikali dengan ketentuannya. Untuk biaya bahan baku yaitu 100%. Jadi hasilnya yaitu 244.228.662. Untuk biaya tenaga kerja itu ditentukan dari
produk dalam proses akhir yaitu 311.914 dikali dengan biaya per unit untuk elemen biaya tenaga kerja yaitu 33 dan dikali dengan ketentuan biaya konversi yaitu 80% karena biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu masuk ke dalam biaya konversi jadi dikalinya dengan 80%, yaitu hasilnya 8.234.529,6. Dan untuk biaya overhead pabrik produk dalam proses akhirnya yaitu 311.914 dikali dengan biaya per unitnya yaitu 74 dan dikali 80%, hasilnya yaitu 18.465.308,8. Lalu semuanya ditotal dan hasilnya 270.928.500,4. Maka biaya yang harus dipertanggungjawabkan yaitu produk jadi ditambah dengan produk dalam proses. Untuk produk jadi itu tadi 9.778.730.820 dan produk dalam proses yaitu 270.928.500,4 dijumlahin dan hasilnya 10.049.659.320,4. Jadi itulah biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Guys, jadi gimana nih untuk pemaparan video dari kelompok kita? Sangat mudah dimengerti bukan? Ya nggak guys? Iya. Oke. Jangan lupa untuk like, Comment, share, subscribe. Tunggu video kami selanjutnya. bye.